ketika ayam itu saya keluarkan karena dia nggak produktif, saya sudah bisa menghemat 219 kg pakan per tahun. Dari probiotik ini sendiri, kotoran ayam itu bisa lebih tertekan baunya. Baunya ada, tapi tidak yang sampai mengganggu. Tidak sampai yang mengganggu lingkungan. Karena ketika kotoran itu bau, yang rugi ya kita sendiri, karena ayamnya ya nggak sehat. Karena bau, nanti bisa ayamnya kena sakit pernapasan, terus mungkin cekrek atau apa kalau di ayam seperti itu. Jadi kita malah nanti nambah kos lagi untuk obat. Tidak hanya obatnya saja kosnya, penurunan produksi itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinugroho, saya peternak ayam petelur. Peternakan saya ini beralamat di Dusun Ngelanjaran, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Awal mula ternak ini sebenarnya saya ini meneruskan usaha dari orang tua. Jadi kalau dari orang tua mungkin ya dari tahun 70-an. Tapi dulu ya dari kecil-kecil dulu. Awal mulanya bapak saya ya mulainya ya dari 100, itu di tahun 70. Mungkin di sini saya sekarang posisinya meneruskan usahanya orang tua saya. Ya pertamanya juga nggak minat juga. Karena saya dulu berpikirnya ketika saya kuliah, saya kebetulan waktu itu ikut UKM fotografi. Dan saya mencari rezeki ya dari fotografi tersebut. Motret manten, motret pre-wedding, motret acara-acara orang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kebetulan butuh jasa foto. Nah, ketika itu dunia foto juga sudah tergerus. Perkembangan, bukan tergerus, karena ada perkembangan teknologi, HP semakin canggih, jadi banyak orang motret itu pakai HP saja sudah cukup, atau mungkin kamera itu sudah bisa dijangkau oleh semua kalangan. Akhirnya dari situ saya berpikir ya sudah, karena saya dari kecil sudah membantu orang tua saya di ternak, ya saya akhirnya kembali di peternakan ini ya, dengan yaitu karena saya berpikir kayaknya di peternakan ini kok tidak banyak, caranya pemainnya itu yang muda-muda itu jarang, kebanyakan yang sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua. Nah itu akhirnya ya sudahlah, saya di situ saja, karena itu persaingannya itu tidak seperti kita bersaing di dunia foto, karena semua orang mesti bisa foto, bisa motret. Motivasi saya mungkin kebetulan bapak ibu saya ini petani. Bapak saya juga petani, peternakan itu kan masuk pertanian. Dan ibu saya ya petani padi, petani jagung. Jadi kalau musim hujan ya ibu saya itu bertani padi. Terus kalau musim kemarau mungkin air sudah sedikit beralih ke jagung. Nah di situ dari kecil saya kalau pulang sekolah itu sering disuruh oleh orang tua itu membantu. Kita jemur padi, sudah waktunya sore atau mau hujan itu kita mulungi, kalau bahasa Jawa itu kita ngarungi lagi untuk dimasukin ke dalam gudang. Jadi mungkin dari kecil saya sudah terbiasa seperti itu. Terus ketika saya kembali lagi di peternakan ini ya mungkin sudah tahu, karena dulu kecil sudah melihat bapak usahanya juga di peternakan ini. Kalau untuk mengoptimalkan dari kandang ya, kandang itu ibaratnya kita usaha itu kan kita juga nyari efisien di usaha kita gimana caranya mengefisienkan. Jadi ketika itu kalau kita memilih satu sekat kandang itu isi 2 ekor, kita kekurangannya kita tidak bisa memilih ayam yang tidak produktif atau ayam yang sakit. Tapi kalau satu sekat itu isinya 1, kita bisa melihat setiap hari ketika ada ayam itu isi 1 dan kita kasih nomor, kasih tanda, misalnya kita kasih kapur, misalnya oh ini sakit, kemarin sudah diinjek atau sudah diberi kapsul individu misalnya ya. Misalnya Senin kita injek obat antibiotik di ayam tersebut. Terus hari Selasa kita tengok lagi ayam itu sudah sehat atau belum. Oh kalau belum, ya sudah hari Selasa itu saya injek lagi, saya kasih obat lagi. Kan obat itu ada yang long acting dan yang tidak long acting. Long acting itu jadi dia obat itu dia bisa bekerja 2 kali 24 jam untuk membackup
penyakit di dalam tubuh dia. Tapi ada yang cuma long itu cuma 1 hari, 1 kali 24 jam. Biasanya saya memberikan obat yang 1 kali 24 jam. Karena saya lebih senang hari berikutnya ayam itu saya tengok lagi, itu sudah membaik atau belum. Ketika belum, saya tambah lagi antibiotik dalam tubuh ayam itu. Jadi saya kira itu lebih efektif untuk menjaga dari caranya ayam itu sakit atau apa, kita mudah dalam menangani daripada yang isi 22. Kalau isi 22 itu kan kita nyari yang sakit mana kan kita susah. Tapi itu ya selera juga. Tapi menurut saya ya mending ya isi 1-1 karena sudah banyak yang beralih ke 1-1. Tapi itu pilihan lagi, Mas. Pilihan ke masing-masing peternak. Ya tidak selamanya 2 itu salah, tidak. Itu hanya pilihan untuk menyimpelkan, mempermudah kerja saya untuk memantau kesehatan si ayam itu. Tapi kalau untuk dari segi makanan ayam, kualitas pakan itu ya yang saya jaga itu kualitas. Misalnya dari jagung kita harus milih yang kering. Terus katul itu kita harus milih yang bagus. Kan ada yang katul yang grade A, B, C gitu. Kita pilih yang grade A. Bahkan kita pilih yang grade A+. Ya memang harga terpaut agak mahal, tapi di situ malah lebih efektif, ayamnya juga lebih sehat, lebih bisa mengefisienkan kerja saya juga karena ayam tidak mudah terkena penyakit. Terus kalau untuk konsentrat kita ya milih konsentrat ya yang tentunya yang bagus juga, atau mungkin proteinnya yang tinggi, mungkin dari pabrik itu kita milih pakannya yang misalnya nutrisinya yang bagus. Itu kan di pabrik itu juga ada kualitas juga, ada grade juga, A, B, C itu ada juga. Kita mau milih yang mana, biasanya seperti itu. Jadi kalau dari pakan seperti itu. Yang penting kita harus disiplin ketika milih jagung. Karena jagung itu kan 50% sendiri dari rangsum ayam. Rangsum ayam itu sudah dia 50% sendiri. Misalnya dari 1 ton pakan jadi itu 500 itu kan jagung. Ya kita harus milih jagung yang betul-betul yang kering, yang berkualitas, jangan yang asal-asalan. Ya kalau untuk masalah ayam itu habis berapa, untuk habisnya pakan itu berapa, itu kan yang jelas kita dari peternak itu ada guidance book. Guidance booknya dia ayam itu kan ada berbagai jenis, ada Isa, ada Lohman, ada Manggis, Highsek gitu. Jadi setiap strain itu dia punya ini sendiri-sendiri. Jadi dia habis berapa dia punya ini sendiri. Jadi kalau di ayam kebetulan saya pakai Highsek itu kalau di guidance booknya 115. Tetapi kadang-kadang ya ada Highsek saya juga nyentuhnya ya di angka 120 seperti ayam Isa 120 gram. Ketika saya cari apakah tumpah atau apa ya tidak, memang ayamnya minta segitu. Nah, biar optimal ya menurut saya ya kita harus ngasih optimal juga ke ayam. Misalnya jam 3 sore udah pakannya habis ya berarti itu kurang menurut saya. Itu ya harus ditambah. Nah, jadi kalau kita ngomongin performa ya kita harus betul-betul ya ketika kita itu royal ke ayam kita, ya ayam mesti royal ke kita. Itu seperti itu kalau dari pengalaman saya. Jadi di kandang saya ini karena ayam saya kebetulan isi 1-1 dan saya bisa kaling, kalau bahasa di pertanian itu kaling, milihin ayam yang nggak bertelur, itu saya bisa. Jadi ketika saya bisa mengeluarkan ayam yang nggak produktif itu katakanlah 5 ekor saja. 5 ekor itu kan 5 ekor itu saya hitung dulu, misalnya 5 ekor kali 120 gram berarti kan 60 gram per 5 ekor setiap hari kali setahun itu ya 365 hari. Berarti ketika ayam itu saya keluarkan karena dia nggak produktif, saya sudah bisa menghemat 219 kilogram pakan per tahun. Tahunnya itu cuma dari 5 ekor. Ya bisa dikalikan oleh teman-teman, misalnya itu lebih dari 5 ekor, tinggal dikalikan saja. Dari 5 ekor saja kita sudah bisa menghemat 216 kilogram untuk pakan yang tidak cuma dimakan sama ayam saja. Jadi karena dia tidak bertelur, mungkin gagal bertelur, kan ada ayam itu gagal. Nah itu kita keluarkan itu karena kita menangnya isinya 1-1. Tapi kalau dari 1-1 ini kelemahannya adalah misalnya satu vlog itu kalau ayam isi 1-1 itu bisa 1.500, kalau diisi 22 mungkin bisa 1.700 atau 1.800.
Jadi populasinya memang lebih sedikit. Tapi kalau saya ya lebih senang yang lebih sedikit saja, tapi saya enak ketika bekerja. Ayam saya bisa maksimal di situ. Probiotik ya, kebetulan di sini saya juga sering mainan probiotik itu sama Mas Ardi. Kalau menurut saya probiotik itu ya sangat, saya bisa katakan ya kita butuhkan. Karena itu kan untuk menjaga ekosistem di dalam usus ayam itu, untuk ekosistem bakteri. Jadi probiotik itu bisa menekan bakteri yang jahat, karena dia kan bakteri yang baik. Ibaratnya kalau kita sebagai manusia, kita menjelaskan, saya sebagai orang awam, ya kayak kita minum itu, misalnya Yakult, itu bisa. Di ayam pun ya sangat membantu, karena dari probiotik ini sendiri, kotoran ayam itu bisa lebih tertekan baunya. Baunya ada, tapi tidak yang sampai mengganggu. Tidak sampai yang mengganggu lingkungan. Karena ketika kotoran itu bau, yang rugi ya kita sendiri. Karena ayamnya ya nggak sehat. Karena bau, nanti bisa ayamnya kena sakit pernapasan. Terus mungkin cekrek atau apa kalau di ayam seperti itu. Jadi kita malah nanti nambah kos lagi untuk obat. Tidak hanya obatnya saja kosnya, penurunan produksi itu pasti. Penurunan produksi, nah itu pasti. Jadi kalau saya sendiri pribadi, saya memakai probiotik itu untuk menjaga kesehatan ayam dan kesehatan usus. Kalau di ternak saya ini selalu, setiap hari. Jadi kita kasih saja. Kalau sama Mas Ardi itu kan dia bisa mengukur kebutuhan ayam itu berapa dalam satu hari, ya sudah diukur sama Mas Ardi, saya kasih setiap hari. Itu lebih bagus daripada dikasih tidak. Itu kok menurut saya dari fesesnya itu baunya lebih apa ya, bisa terjaga lebih baik, enggak yang baunya, enggak yang amoniaknya itu enggak yang sampai menyengat gitu Mas. Ya memang kita nambah kos sih, tapi ya dari kos itu ya kita juga dapat hasil yang lebih bagus juga, karena baunya si feses ini lebih tertekan, otomatis ayam lebih sehat, dan kita akhirnya nanti sama tetangga kita juga lebih enak, karena kotoran kita tidak bau yang tidak menimbulkan kegaduhan di lingkungan itu tidak kita membuat kegaduhan. Jadi karena kita sudah ada teknologi probiotik itu, ya sudah saya pakai, daripada saya nyemprot pakai tangki itu capek saya, ya sudah lewatin air minum atau lewatin langsung pakan, ya itu lebih enak kerjanya menurut saya. Ketika nyari pasar telur itu, ya itu saya dulu belajar sama bapak ya, karena bapak itu ngerintisnya dari nol ya. Ya itu kita sama bapak itu saya diajak ke pasar Beringharjo, pasar Pakem, pasar Tempel, itu cuma buat nawarin telur. Dan di situ ya ada yang minat, ada yang enggak. Ya kita terus kadang-kadang nggak semangat ketika nggak ada yang minat. Itu tantangan kita, karena ketika ada yang beli banyak itu kan semangat kita. Wah, alhamdulillah bisa jualan, bisa laku produk kita dari telur ini. Nah, tapi ya sedih payahnya itu. Apa kalau ketika itu belum laku atau apa. Tapi ya kita memang kita jemput bola gitu Mas, ke pasar, ke nawarin ke mereka apa, ke pedagang-pedagang. Nggak bisa kalau kita cuma diem aja di kandang terus nunggu orang datang, ya nggak bisa, karena kita ya belum memperkenalkan kita bahwasanya seorang Adi Nugroho atau seorang Pak Jarwo, bapak saya Pak Jarwo ya, seorang Jarwo Darminto, oh dia jualan telur, ya kita harus mengiklankan diri kita kalau kita itu punya ayam, kita punya produk telur, nah, seperti itu. Jadi itu kita harus semangat di situ ketika kita mempromosikan atau memperkenalkan produk kita punya telur, itu kita harus betul-betul semangat, dan di situ itu yang betul-betul apa ya, menurut saya sesuatu banget itu. Jadi ya kita harus semangat betul di situ, harus punya jiwa semangat yang tinggi di situ. Ya kalau mengalami yang sulit itu ketika, yang jelas ketika harga telur itu jelek ya, ketika harga telur itu turun, pangsa apa, daya beli masyarakat itu turun, itu wah itu ibaratnya cobaan ya sehari-hari kita. Misalnya kayak kemarin yang kasus yang apa, cerita yang terbaru adalah corona. Itu ya telur itu laku tapi murah. Nah itu kita tombok. Dari mana kita tombok uang itu? Ya dari kita dulu dapat untung, kita kumpulin, kita saving, kita kumpulin uang itu, kita tabung, kita buat jaga-jaga ketika nanti ada sesuatu. Itu ya iman kita diuji juga, karena ketika untung kita telurnya harga tinggi, dapat untung yang lumayan, nah itu kita bisa nggak ngelola uang itu. Nah kita harus menyimpan, caranya menabung. Kalau kita dulu kalau di sekolah diajarin bu guru SD atau bu guru TK itu kita ajarin harus gemar menabung. Ya kita harus gemar menabung untuk jaga-jaga nanti ketika ada
momentum atau kayak corona kemarin, karena kita mau minta siapa uangnya untuk tombok itu. Oke, bisa kita jual dulu ayamnya, ya bisa, tapi kan kita gimana ya, kita ini ayam petelur ini kan butuh makan tiap hari. Kita jual ya belum tentu laku, karena ketika corona itu ya orang beli itu ya sedikit, nggak kayak hari-hari biasa atau momentum-momentum hari Lebaran atau hari Tahun Baru seperti itu, Mas. Ya kalau misalnya bermitra mungkin kalau bisa mungkin dari sini beli telur dari saya, dari kandang saya, atau mungkin kalau teman-teman punya jagung, punya hasil bumi, hasil pertanian jagung, mungkin bisa ditawarin ke saya. Nah, atau mungkin apa ya, mungkin ya jagung, saya jual telur, saya juga butuh jagung untuk makanan ayam saya ini. Bisa hubungi saya mungkin di nomor 0812 272 1190. Ya, motivasi saya untuk teman-teman yang mungkin masih muda daripada saya, pokoknya harus semangat. Jadi jangan kebanyakan tanya ini apa gimana. Kita coba dulu aja. Ayam ini juga modalnya nggak sedikit. Ya kita coba dulu dari sedikit. Ayamnya mungkin dari seperti bapak saya dulu mungkin cuma 100 ekor. Dari 100 ekor berkembang atau tidak? Berkembang. Oke, tambah 150 ekor. 150 ekor berkembang dapat hasil jadi 200. Berkembang lagi jadi 300. Kita ya step by step. Nggak bisa langsung set gitu, nggak bisa. Yang penting mumpung masih muda, badan itu masih kuat, untuk begadang ya masih kuat, karena kita orang usaha itu ya kadang-kadang begadang, pulang malam, nggak ada jam kita itu, bisa pulang jam 7 malam, bisa pulang jam 1 siang, bisa pulang jam 10 malam, nggak tentu. Yang penting kita semangat di situ, nggak usah takut ketika pulang malam teman-teman yang lain sudah sukses, kok pulang jam 7 terus kita wah kamu pulang sampai jam 10. Ya nggak apa-apa, ya memang kita harus berjuang di situ. Nah itu mumpung masih muda, mumpung masih kuat, ya pokoknya gas saja, harus punya semangat itu.